guys, hari ini aku bakalan bikin video edukasi tentang yang di belakang aku ini tentang mekanisme KB suntik 3 bulan. Jadi aku bakalan ditemenin sama temanku namanya Tia Vena. Dia yang bakal tanya-tanya seputar dengan kontrasepsi suntikan 3 bulan ini tadi. I hope this video can help people to get correct information about this contraception. Don't forget to share this video because every woman should know about this information. Mari kita mulai. Jangan lupa subscribe. Kemarin kan Mbak ada ngomong nih pengen tanya-tanya seputar KB suntik 3 bulan. Nah, bisa deh coba di sharing tentang pengalaman ataupun informasi yang Mbak udah dapat. Oh iya, jadi kan beberapa kasus tetangga dan teman-teman saya itu ketika mereka melakukan KB suntik 3 bulan, pastinya kan nggak tahu tuh selama masa 3 bulan itu apakah itu akan berpengaruh pada efek samping yang akhirnya mereka tumbuh tumor, terus nyeri, mood swing, terus berat badan juga pasti Bakal naik. Karena semua metode kontrasepsi itu pasti ada efek sampingnya, entah itu pusing, mual, kadang emang berat badan naik, bahkan ada juga metode kontrasepsi itu yang bikin hubungan intim itu jadi kurang nyaman. Nah, untuk KB suntik 3 bulan, jadi KB suntik 3 bulan ini adalah salah satu metode kontrasepsi yang menggunakan hormon. Jadi si hormon ini tadi yang bikin ada banyak efek samping seperti pusing, kemudian berat badan tambah dan tidak haid. Nah, aku bakal jelasin pakai gambar biar lebih jelas alat reproduksi wanita. Sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah ada hormon progesteron, hormon yang dipakai untuk metode suntik KB 3 bulan ini. Nah, hormon progesteron itu diproduksi oleh indung telur. Nah, ini gambar indung telur cewek. Jadi setiap perempuan itu punya 2 indung telur di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, si indung telur ini yang menghasilkan sel telur dan juga produksi hormon. Nah, untuk sel telur normalnya setiap bulan itu matang. Ada sel telur yang matang yang dihasilkan dan dilepaskan di saluran tuba. Nah, sel telur yang matang ini yang bakal ketemu sama sperma yang bakal nanti jadi janin atau bayi. Nah, sambil menunggu pertemuan antara si cewek dan si cowok tadi, nah itu nanti si rahim ini bakal nyiapin rumah nih untuk pasangan ini. Jadi si rahim akan menebal sebagai bentuk persiapan penerimaan bayi. Nah, ketika sperma tadi nggak ada, tidak ada pertemuan antara sel telur dan juga sperma, maka sel telur ini lama-lama menua. Dia keriput, jomblo akut kan? Dia itu lama akhirnya menua dan dia nggak bisa nempel karena di rahim ini memang udah didesain untuk pasangan. Jadi yang jomblo udah nggak bisa nempel. Jadi karena dia tadi si jomblo ini nggak ketemu sama si laki-lakinya, akhirnya dia luruh bersama dengan rumah. Jadi rumah itu kalau nggak ditempatin, akhirnya dia ikut luruh menjadi darah dan terjadilah menstruasi. Nah, jadi setiap bulan gitu ya, harusnya seperti itu. Tapi untuk metode kontrasepsi suntik 3 bulan tadi, cara memang nggak ada pematangan sel telur, alhasil rumah tadi juga nggak dibangun, nggak ada rumah, nggak ada sel telur yang matang. Jadi memang nggak ada yang harus diluruhin, nggak ada darah ataupun sel telur yang bakalan jadi menstruasi tadi. Jadi memang kosong, nggak ada. Jadi kalau ada istilah lagi rame banget ya, kadang itu orang bilang ada darah kotor yang ngumpul di dalam rahim, sebenarnya itu salah besar. Jadi darah menstruasi itu sebenarnya sama seperti darah luka, darah mimisan dan lainnya. Bedanya darah menstruasi itu mengandung sisa jaringan dari sel telur tadi. Sel telur yang gagal nggak ketemu si cowok tadi akhirnya luruh menjadi darah tadi. Kayak gitu. Jadi kalau istilah tumor, kemudian kanker akibat darah yang gumpal itu sebenarnya hoax dan itu salah banget. Gitu. oh berarti itu memang apa yang saya dengar itu berarti nggak benar gitu kan? Iya, sebenarnya salah. Karena posisinya saya kan masih single, belum menikah, jadi ada pikiran untuk kedepannya ketika saya menikah nanti saya mau menggunakan KB apa gitu. Karena di lingkungan saya kebanyakan menggunakan KB 3 bulan, ya rata-rata mengalami kasus-kasus yang seperti itu, entah itu kebetulan atau memang secara mekanisme memang terjadi gitu kan. Jadi memang nggak haid itu normal, harusnya normal dan itu tidak perlu diobatin. Tapi beberapa akseptor KB yang menggunakan KB 3 bulan ini ngerasa itu mengganggu. Mereka nggak bisa menerima keadaan ketidakhaitan tadi. Makanya biasanya layanan kesehatan atau bidan itu
akan menganjurkan menggunakan kontrasepsi lain, jadi ganti KB nih istilahnya gitu. Padahal harusnya nggak perlu khawatir karena itu memang cara kerja dari desain si KB ini tadi. Kalau memang KB suntik 3 bulan ini berbahaya, nggak mungkin dong pemerintah jadiin ini program nasional gitu. Terus ini nih, kan KB suntik 3 bulan itu banyak teman-teman saya rata-rata yang tadinya single itu bodinya aduhai gitu, sekarang udah kayak bukan gitar Spanyol lagi gitu. Berat badannya udah mulai udah mulai meningkat gitu. Maksudnya perubahannya drastis banget lah. Ya. Jadi cara kerja si DMPA, jadi emang di KB suntik 3 bulan itu tadi ada hormon ya, depo-medroksiprogesteron asetat atau dikenal dengan progestin. Nah itu dia memang cara kerjanya dia itu mempengaruhi pusat pengendalian nafsu makan. Jadi ada pusat pengendalian nafsu makan kita ada di otak, namanya di hipotalamus. Nah si progestin tadi, hormon tadi itu mempengaruhi, ibaratnya ngebisikin si otak buat bikin dia nafsu makan gitu. Jadi pengguna KB 3 bulan ini endingnya akhirnya jadi mudah lapar, kemudian jadi sensitif dengan rangsangan lapar. Makanya mereka cenderung makan dengan porsi jumlah yang lebih banyak, kemudian dikit-dikit lapar kayak gitu. Tapi sebenarnya ini bisa diatasi kalau orangnya itu aware atau sadar dengan kebutuhan dirinya gitu. Jadi makannya dibatasin, jangan terpancing dengan dikit-dikit makan gitu. Bukan ini sih, tapi lebih ke kenyataan yang terjadi di lingkungan saya. Jadi banyak orang yang sebelum menikah mereka melakukan KB suntik 3 bulan. Terus akhirnya ketika mereka sudah menikah dan program kehamilan, mereka terjadi kesulitan untuk hamil gitu. Itu benar nggak sih? Ya, jadi benar. Sebenarnya metode KB suntik 3 bulan ini nggak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan untuk wanita-wanita yang pengen program hamil dalam waktu dekat. Nah, jadi hormon progesteron yang ada di suntikan tadi itu tuh nggak sedemikian, misalnya kita habis suntik lepas selama 1 bulan nggak langsung hormon kita lancar gitu, enggak. Jadi itu butuh waktu, butuh fase untuk kembali normal ke sedia kala. Jadi memang buat yang masih, apalagi yang belum nikah ya, memang seharusnya belum nikah itu tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi, apalagi yang hormonal itu nggak dianjurkan banget. Jadi lebih baik pakai kondom, kemudian seperti spiral, ada KB IUD, pernah dengar? Yang menggunakan tembaga. Jadi kalau misalnya kita pakai KB IUD itu kan hanya tembaga ya, dia tuh nggak ada hormonnya. Kalau kita lepas, hari ini kita lepas, kita berhubungan, kita bisa hamil selama kita emang lagi di masa subur gitu ya. Tapi kalau KB suntik 3 bulan, setelah lepas itu bisa makan waktu sekitar 6-9 bulan baru kita haidnya lancar. Jadi tubuh kita tuh masih butuh adaptasi untuk kembali normal gitu. Makanya kenapa orang yang KB suntik 3 bulan itu nggak bisa langsung hamil, itu bukan nggak bisa, tapi kasusnya lebih jarang yang langsung hamil karena memang butuh proses yang lumayan lama untuk hormon kita itu kembali normal gitu. Terus untuk ini nih, ada nggak sih, maksudnya kan, waktu itu jadi ada salah satu produk yang menjual bahwa ketika ibu-ibu itu menggunakan KB 3 bulan kan nggak haid selama 3 bulan, mereka risih kan. Terus akhirnya mereka meminum salah satu produk lancar haid. Itu sebenarnya berpengaruh nggak sih ke depannya atau ada efek samping nantinya? Sebenarnya itu nggak guna ya, minum itu sama aja buang-buang uang kalau menurut saya. Jadi kan memang cara kerja si hormon tadi ya, si progestin tadi memang bikin kita nggak haid. Jadi memang nggak ada pematangan sel telur, emang nggak ada yang harus dikeluarkan. Jadi kalaupun kita minum itu nggak ada efek samping yang nggak efek juga di sistem reproduksi kita gitu. Karena memang nggak ada pematangan, mau apa juga yang dikeluarkan. Kalau suntik 3 bulan itu tidak akan terjadi haid gitu. Berarti otomatis tidak ada pematangan pada induk telur. Ya benar. Tapi beberapa kasus yang di lingkungan saya itu, tetangga saya ya, pastinya mereka pernah terjadi kebobolan padahal lingkungannya udah suntik 3 bulan. Itu gimana sih, bisa dijelasin nggak Mbak? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk KB suntik 3 bulan ini efektif banget untuk mencegah kehamilan. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang kayak kebobolan itu memang lumayan sering ya. Sebenarnya itu lebih ke faktor human-nya sih, human error. Jadi bisa jadi orang ini tidak tepat waktu melakukan penyuntikan. Biasanya itu orang menggampangkan. Jadi tanggal suntik tanggal 7 Februari, mereka baru datang sekitar tanggal 11 dengan alasan mereka bepergian.
kemudian mereka baru selesai haid dan lain sebagainya. Padahal harusnya tetap on time di tanggal yang diberikan. Nah, kemudian faktor human error lainnya adalah si pemberi layanan. Bisa jadi obat yang disuntikan itu nggak tepat. Kan bisa aja ya kemungkinan lain kayak gitu. Kalau sejauh ini harusnya sih efektif karena sudah ada penelitiannya gitu sih. Jadi cara kerja dari si hormon yang ada di KB suntik 3 bulan tadi nggak cuma melulu tentang nggak ada kematangan sel telur, ada cara kerja lainnya. Misalnya yang lain adalah mengentalkan lendir serviks. Nah, jadi kan ada ya di setiap wanita itu ada lendir serviks atau cairan dari vagina yang biasanya dilewati oleh sperma. Nah, pada keadaan suntik KB 3 bulan, si lendir ini menjadi lebih kental. Nah, normalnya sperma itu bisa melaju sekitar 40 km per jam ketika pertama kali keluar dari tubuh laki-laki. Tapi ketika dia udah mau mulai PDKT nih, dia udah mau ketemu sama si sel telur tadi, sperma kan masuk nih, ngelewatin sini kan dia ada rintangannya nih, lendir serviks tadi. Nah, ketika sudah mulai dekat sama si cewek, dia ini udah mulai grogi. Jadi dia kecepatannya itu berubah jauh banget. Jadi kecepatannya cuma 0,3 cm per jam. Jadi kebayangkan dia itu benar-benar lambat banget. Bahkan hanya untuk menempuh perjalanan sekian sentimeter aja sperma itu butuh waktu sekitar 3-5 hari. Padahal hanya sekecil itu ya ibaratnya, tapi dibandingkan dengan tubuh sperma yang memang kecil banget, cuma sekitar 42 mikrometer, jadi wajar aja menurut dia itu udah laju banget, dan dia itu juga punya banyak saingan banget. Jadi makanya aku itu suka heran ya kalau misalnya ada cewek yang ngejar-ngejar cowok duluan, padahal dari dia masih berbentuk telur aja, dia yang Allah udah kasih nih, udah kamu stay aja, kamu santai, stay cool aja, nanti laki-laki yang bakal datangin kamu, kan kayak gitu ya prinsip dari si sperma tadi. Jadi ada ratusan juta sperma yang akan bertemu dengan si ovum tadi atau dengan sel telur tadi. Nah, sperma yang paling ideal, yang paling oke lah ibaratnya, dia yang paling panjang ekornya, yang kepalanya ukurannya normal, itu doang tuh, hanya ada satu yang bisa nanti membuahi sel telur tadi. Nah, tapi kalau mereka menggunakan KB suntik 3 bulan, si lendir serviks tadi kan kental banget ya. Jadi mengental, akhirnya kecepatan si sperma tadi makin menurun. Jadi dia makin lambat, akhirnya dia kelelahan. Dia belum bisa sampai ketemu, dia udah mati duluan. Nah, itu cara kerja yang lain. Jadi kalaupun memang si ovum ini ternyata matang nih, jadi matang, dia berjalan sambil nunggu sperma, akhirnya sebelum si sperma sampai, si ovum itu ternyata udah tua duluan, udah keriput dan akhirnya luruh. Kayak gitu sih. Jadi insya Allah sih kalau untuk cara kerjanya itu nggak melulu tentang kematangan sel telur, tapi juga ada lendir serviks, kemudian ada pengaruh hormon lainnya. Oh iya, benar nggak sih Mbak? Jadi menurut teman-teman tuh yang udah menikah, kalau mereka sudah melakukan KB suntik 3 bulan, itu gairah seks mereka tuh menurun. Bisa dijelaskan nggak? Itu kenapa? Pada keluhannya pada si cewek ya. Kalau kondom biasanya itu keluhannya di cowok. Jadi kalau misalnya pakai metode kondom itu si cowok gairah seksnya jadi turun. Mereka nggak ngerasa intim ya. Jadi ini bukan bicara jorok, tapi ini memang faktanya kayak gitu. Jadi memang kita bicara secara logika aja, emang si cowok itu nggak bakal nyentuh secara langsung, pasti kenikmatannya itu akan berkurang. Nah, sama kalau si KB suntik 3 bulan ini kan tadi nih dia mengentalkan lendir serviks. Nah, ketika lendir serviks itu mengental, artinya lendir serviks ini yang dipakai untuk pelumas, jadi pelicin ketika kita berhubungan seksual. Nah, kalau nggak licin, ibaratnya terlalu keset gitu ya, ibaratnya bahasa kamarnya terlalu keset gitu, kan sakit ya, kalau buat si cewek sakit. Nah, dari sini si cewek mulai merasa malas berhubungan seksual karena vaginanya itu cenderung kering, kemudian menyebabkan lecet. Ya mungkin memang perasaan tidak nyaman itu yang menyebabkan psikologi si cewek itu nggak menerima hubungan seksual. Jadi memang ada beberapa kasus cewek yang merasa kurang puas berhubungan seksual kalau menggunakan metode ini. Iya, soalnya kan ada selentingan beberapa orang yang sudah menikah. Ketika awal-awal menikah, mereka gairahnya bisa sehari berapa kali gitu kan. Belum. Tapi ketika udah nanti suntik 3 bulan atau udah mulai mereka cenderung kering gitu kan. Otomatis makanya bilang mereka gairahnya udah mulai bisa gitu, udah mulai malas-malasan. Betul. Gitu, jadi penjelasannya seperti itu. Iya. Nah, jadi itu tadi ya tentang hoax-hoax yang memang
sering banyak banget sih ada di sosial media, bahkan dari mulut ke mulut yang menyebutkan kalau memang KB suntik 3 bulan ini nggak dianjurkan. Jadi yang hoax paling gencar ada di sosial media itu adalah hoax tentang darah kotor yang mengumpal di dalam rahim kemudian jadi tumor dan menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Padahal itu udah salah banget. Jadi nggak ada pematangan sel telur yang menyebabkan menstruasi tadi. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, untuk yang jadi lebih gendut itu memang faktanya nafsu makan itu semakin meningkat. Tapi selama kita bisa kontrol, insya Allah kalau kita memang kontrol diri untuk tidak terlalu banyak makan, pasti tidak terjadi peningkatan berat badan. Kemudian yang hubungan seksual tadi, penurunan itu sebenarnya bisa diatasi dengan pelumas sih ya. Pakai pelumas lain itu bisa cari di apotek lah, nggak perlu disebutin merek di sini, nanti takutnya pada diborong kayak gitu. Itu aja ada yang ditanyakan. Udah cukup sih, mungkin berikutnya saya akan bertanya-tanya tentang KB-KB yang lain. Untuk persiapan, jadi Mbak Tia ini udah mau nikah. Amin. Jadi untuk persiapan bekal, jadi sebenarnya kalau KB ini nggak melulu cuma untuk ibu yang sudah nikah sih. Jadi kita yang kayak calon gitu ya, calon ibu, nanti setelah nikah kita nggak perlu bingung lagi nih KB apa gitu. Jadi ini informasi nggak cuma untuk pasangan suami istri, tapi untuk semua wanita wajib tahu tentang metode kontrasepsi. Video kali ini sampai sini aja. See you on next video. Bye. Oke guys, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Sampai ketemu di video